Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Susanti. Saya mengajar di SD Negeri 56 Seluma, Desa Penago Baru, Kecamatan Ilertalo, Kabupaten Seluma. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 di Universitas Bengkulu dengan program studi pendidikan agama Islam. NIM saya 2323990095. Pada hari ini saya akan melaksanakan video pembelajaran ujian kinerja yang dilaksanakan di SD Negeri 56 Seluma pada kelas 4 pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada materi indahnya menghargai dalam keragaman. Subtema keragaman sebagai sunatullah. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Alhamdulillah, terima kasih. Semangat belajar? Semangat. Kelas 4 semuanya hadir kan? Hadir. Kalau hadir berarti kita siap untuk belajar. Nah, kalau kita sudah siap untuk belajar, untuk menyemangati pada hari ini, coba kita tepuk semangat terlebih dahulu, ya. Bisa kan? Bisa. Tepuk semangat. Alhamdulillah. Berarti semuanya sudah semangat, hadir semuanya, kita siap untuk belajar. Tapi sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Belajar berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
belajar ya. Untuk menyemangati pelajaran pada hari ini, kita melakukan ice breathing seperti biasanya. Masih hafal belajar Pancasila? Kalau masih, silakan kita berdiri. Ayo kita belajar Pancasila, bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, pendidikan moral, gotong royong mandiri, kreatif dan bernawar diri. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, pendirian moral, gotong royong mandiri, kreatif dan bernawar diri. Sebelum masuk materi, Ibu akan mengadakan tes kemampuan kalian terlebih dahulu melalui tes pertanyaan. Coba kita mulai dulu. Minggu belakang kita belajar tentang apa? Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang indah lagi. Ada berapa Asmaul Husna? Ada 99. Nah, yang kita pelajari ada berapa namanya? 5. Yang pertama ada, yang kedua, oke, ada 5 ya. Nah, tadi kita sudah melakukan tes kemampuan awal ya. Sekarang sebelum masuk pelajaran juga, kita akan mengarahkan pelajaran apa yang kita pelajari pada hari ini dan kegiatan apa saja yang kita pelajari nanti pada hari ini ya. Jadi tolong perhatikan apa yang Ibu sampaikan dan perhatikan penjelasan dari video nanti yang kita lihat pada hari ini. Silakan buka bukunya halaman 41. Kita masuk materi baru. Judulnya adalah indahnya saling menghargai dalam keragaman. Apa itu keragaman? Keragaman adalah perbedaan. Perbedaan apa? Perbedaan semuanya. Coba si Niko sama si Sandy sama enggak? Sama enggak? Enggak, pasti beda. Kalau kita beda berarti kita harus saling menghormati, saling menghargai. Kalau ada orang minta tolong, kita tolong, kita bantu. Itulah gunanya saling menghargai dalam keragaman. Nah, buka yang bagian A. Keragaman sebagai sunnatullah ya. Ada bukunya di situ, keragaman sebagai sunnatullah. Silakan dilihat gambarnya itu, dipahami seperti apa itu. Ya. Keragaman sebagai sunnatullah. Apa itu keragaman sebagai sunnatullah? Keragaman yang sudah terjadi, yang sudah ditetapkan oleh Allah, yaitu hukum alam. Ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih. Itu pasti berbeda. Perhatikan video mengenai keragaman. Video pembelajaran keragaman budaya di Indonesia. Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, baik pulau besar maupun pulau kecil. Masing-masing pulau inilah terdapat banyak keragaman budaya Indonesia, di antaranya keragaman agama, keragaman suku bangsa, rumah adat, lagu daerah, keragaman makanan khas, keragaman senjata tradisional, keragaman
alat musik, keragaman tarian daerah, keragaman agama di Indonesia. Hingga saat ini di Indonesia ada 6 agama, yaitu agama Hindu, agama Kristen Protestan, agama Konghucu, agama Islam, agama Kristen Katolik, agama Islam di Indonesia. Agama Islam memiliki kitab suci Al-Quran. Agama Islam dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW dengan tempat beribadah bernama masjid. Adapun hari raya besar agama Islam yaitu Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Idul Fitri, dan Tahun Baru Hijriah. Kristen Protestan dibawa oleh Yesus Kristus. Tempat ibadah agama Kristen Protestan bernama gereja. Adapun hari raya besar umat Kristen Protestan yaitu hari Natal. Agama Buddha di Indonesia. Agama Buddha memiliki kitab suci bernama Tripitaka. Agama Buddha dibawakan oleh Siddhartha Gautama. Tempat ibadah bernama wihara. Adapun hari raya besar umat Buddha diantaranya hari raya Waisak. Konghucu memiliki kitab suci bernama Wujing Shingsu. Agama Konghucu dibawakan oleh Konghucu dengan tempat ibadah bernama Menteng. Adapun hari raya besar agama Konghucu yaitu hari raya Imlek dan Cap Gomeh. Tersebar dari Sabang sampai Merauke dan memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam. Di antaranya keragaman bentuk rumah adat, keragaman suku bangsa, keragaman makanan tradisional, keragaman senjata tradisional, keragaman alat musik, keragaman bahasa dan lagu daerah, serta keragaman tarian khas daerah. Budaya di Aceh. Aceh memiliki keragaman budaya yaitu rumah adat yang bernama Krambadu. Dan suku-suku yang ada di Aceh antara lain suku Alas, suku Tamiang, suku Gayo, dan suku Jami. Adapun makanan tradisional yang ada di Aceh yaitu ayam tangkap, nasi kulit Aceh, mie Aceh, senjata tradisional di Aceh bernama lencong, dan alat musik bernama rampai. Lagu daerah di Aceh salah satunya yaitu lagu Bumung Cingungka. Keragaman budaya di Bengkulu. Bengkulu memiliki keragaman budaya yaitu rumah adat yang bernama Rumah Bumbungan 5. Adapun suku yang ada di Bengkulu antara lain suku Rejang, suku Egano, dan suku Serawai. Makanan tradisional yang terkenal di Bengkulu antara lain pendang, lepet binti, dan tempoyak. Senjata tradisional yang terkenal di Bengkulu yaitu keris, dan alat musik yang bernama rebana kerinci. Lagu daerah di Bengkulu salah satunya lagu Lawan Beret. Adapun tarian daerah di Bengkulu bernama tari andun dan tari kabor. Keragaman budaya di Lampung. Lampung memiliki keragaman budaya yaitu rumah adat yang bernama Rumah Kampung Nuh. Adapun suku yang ada di Lampung antara lain suku Pepadun, suku Lampung, dan suku Saibatin. Makanan tradisional yang terkenal di Lampung antara lain benja-enja, engkak, dan gulai kabor. Bagian 2, menghargai dan melestarikan budaya bangsa. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menghargai keragaman suku dan budaya bangsa. Pertama, menghormati orang lain yang berbeda suku dan budaya. Kedua, berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan suku dan budaya. Ketiga, ikut melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Melestarikan budaya bangsa. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan budaya bangsa, yaitu pertama, bangga menggunakan pakaian dan produk tradisional dalam negeri. Kedua, menyukai makanan tradisional dalam negeri. Ketiga, mempelajari tarian tradisional dan kebudayaan Indonesia lainnya. Keempat, mengunjungi museum budaya untuk mengenal budaya Indonesia. Kelima, memainkan permainan tradisional bersama teman lainnya. Terima kasih. Nah, karena tadi kita sudah melihat penjelasan dari video mengenai keragaman yang ada di Indonesia. Yang bisa kita lihat
membuat keragaman budaya tadi di kertas origami dan ditempelkan di kertas karton ya. Nah, udah ya. Nanti kita menulis di kertas origami. Kita tempel sebagus mungkin. Sekarang
kita tugasnya adalah mengisi poin-poin penting yang terdapat dalam materi keragaman budaya yang ada di Indonesia. Ya. Silakan ditulis poin-poin yang kita dapat dari materi tadi. Sekarang kita simpulkan. Ayo kita simpulkan. Pelajaran apa yang kita ambil tadi? Saling menghargai dalam keragaman. Tentang apa? Keragaman sebagai sunnah keragaman agama. Ada berapa? Yang pertama agama Islam. Yang kedua agama Kristen. Katolik. Ketiga Kristen Protestan. Yang keempat yang keenam agama banyak ya, pokoknya yang kita simpulkan tadi, yang kita pelajari kita simpulkan ini. Keragaman sebagai sunnah. Nah, tadi kita sudah menyimpulkan bersama-sama. Sekarang ibu akan mengasih PR kalian. Kerjakan nanti halaman 45 ya. Bukan ibu masuk di materi berikutnya nanti minggu belakang kita masuk dalam materi ini, ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Itu untuk pelajaran kesiapan kita minggu depan nanti ya. Nah, sekarang pelajaran kita sudah selesai. Sekarang kita tutup dulu bukunya. Kita sudah, kita kembali ke porsi masing-masing. Kembali ke sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.